Halo teman-teman, balik lagi ke Api Life Insurance. Kalian udah pernah lihat buku ini sebelumnya? Ada yang udah pernah baca? Judul dari buku ini adalah How to Build a Billion Dollar App karangan George Berkowski. Sebenarnya buku ini udah ada dari tahun 2014 dipublish dan gue baru belinya sekitar 2 tahun lalu lah, 2019, tapi baru sempat benar-benar dibaca tuh pas tahun ini. Nah, buku ini tentang apa sih? Jadi, buku ini cocok untuk kalian yang sedang dalam proses atau baru mau mulai bergerak di bidang mobile technology. Atau kalian seorang developer yang bisa nge-coding, hanya tertarik dengan apa yang diperlukan untuk membangun perusahaan dengan valuasi miliaran dolar di zaman sekarang ini. Ini bukan buku panduan yang menjanjikan kesuksesan dan kebahagiaan untuk komitmen 4 jam per minggu aja. Penulis dan tokoh dalam buku ini memberikan saran dan informasi berdasarkan apa yang diperlukan untuk sekelompok pengusaha terpilih, sekelompok orang yang sebenarnya nggak berbeda dengan Anda, dengan beragam latar belakang dan pengalaman yang diperlukan untuk mengubah ide mereka di perusahaan global bernilai miliaran dolar hanya dalam beberapa tahun, seperti WhatsApp, Viber, Square, Angry Birds, Uber, Instagram, Waze, Clash of Clans, Candy Crush, Snapchat, Flipboard, and Tango. Udah mulai sepi, jadi buka dulu maskernya. Kita ini adalah era masa mobile genetics. Jadi pada awal tahun 2014, jumlah ponsel melebihi jumlah penduduk dunia yang sudah ada sebanyak 7 miliar. Jumlah pengguna smartphone saat itu diprediksi akan mencapai 1,75 miliar pada tahun 2014. Dan pada tahun tersebut, orang-orang sudah menghabiskan 25 miliar untuk aplikasi, meningkat 62% dari tahun sebelumnya, yaitu di 2012. Jumlah penduduk dunia saat ini di 2021 ada 7,9 miliar. Jumlah pengguna smartphone di dunia saat ini ada 6,3 miliar. Berarti terjadi kenaikan 4,6 miliar dalam 7 tahun. Itu berapa banyak waktu yang dihabiskan orang-orang di iOS dan Android yang connect ke device mereka, ke smartphone mereka. Grafsnya ada di sini. Seperti yang dapat kalian lihat dari diagram ini, ada 2 aplikasi yang mampu untuk menangkap dan mempertahankan retensi orang di Amerika. Pertama, aplikasi Facebook. Apps ini sangat menarik perhatian si penulis. Karena menurut data, Facebook mewakili 18% dari semua waktu yang dihabiskan oleh orang Amerika di smartphone. Menariknya, dan ini juga merupakan cerminan dari kualitas aplikasi pada tahun 2013. Browser seluler Safari Apple menangkap 12% waktu orang-orang di sana. Mewakili lebih dari setengah dari semua penjelajah web seluler, mengingat ruang browser seluler yang agak terfragmentasi dan kompetitif. Ini adalah pencapaian besar dibanding kompetitor lain, ya seperti contohnya Opera. Tahu kan browser Opera? Nah sekarang, berapa banyak waktu yang dihabiskan orang-orang menggunakan apps? Penduduk Indonesia saat ini ada 277 juta jiwa. Total hour spend-nya itu ada 120 miliar. Average hour spend per kapitanya itu berarti kira-kira 457 jam setahun. Dalam setahun ada 8.760 jam. Jadi banyak yang dihabiskan depan smartphone. Gimana sih menghasilkan miliaran dolar dari smartphone? Seperti yang kalian lihat dari grafik di atas atau di depan ini, aliran pendapatan pertama dan paling terkenal berasal dari penjualan aplikasi melalui toko aplikasi atau berbayar. Jadi ini adalah aplikasi, ini adalah bisnis besar bagi Apple dan Google yang merupakan perantara untuk sekitar 90% dari 102 miliar aplikasi yang di-download pada 2013 datanya. Pada 2013 pendapatan toko aplikasi global adalah 26 miliar. Apple dan Google mempertahankan 30% dari pendapatan ini itu sebagai operator toko, yang berarti bahwa ini adalah komisi yang harus dibayar pengembang aplikasi. Jadi 30% harus dibayar oleh pengembang aplikasi. Pendapatannya itu dikasih ke Google atau Apple. Jika mereka menggunakan mekanisme yang sumber pendapatannya pas mau download apps-nya. Jadi kalau orang mau bayar, orang mau install apps-nya, mereka harus langsung bayar. Itu 30% masuk ke Google sama Apple. Saluran pendapatan utama kedua adalah pembelian dalam aplikasi. Banyak aplikasi yang telah merayu anak-anak untuk menghabiskan ribuan dolar melalui aplikasi. Pembelian dalam aplikasi adalah evolusi alami dari model bayar sebelum mendownload. Jadi secara efektif ini membuat download aplikasi kan gratis. Itu udah masuk main aplikasinya, akhirnya misalnya harus pakai skin, misalnya gamers, dia harus ada skinnya untuk biar lebih bagus attack-nya mungkin ke musuh-musuhnya. Kemudian memberi kesempatan kepada pengembang aplikasi untuk menjual layanan dan produk virtual dengan sangat sederhana di dalam aplikasi.
Salah satu aplikasi yang bernilai miliaran dolar adalah game Clash of Clans yang sangat pintar, menghasilkan 100% pendapatannya melalui pembayaran dalam aplikasi. Supercell, pembuat COC, Clash of Clans, menghasilkan 890 juta US dollar pada tahun 2013. Cara utama ketiga aplikasi menghasilkan pendapatan adalah iklan. Instagram adalah contoh sempurna dari aplikasi yang sangat menarik yang sekarang meluncurkan iklan. Nah, di buku ini juga diceritakan bagaimana Instagram bisa menjadi perusahaan billion dollar app pertama di dunia. Jadi, Kevin Systrom, CEO Instagram, adalah salah satu pendiri aplikasi Instagram. Dia memiliki visi yang cerdas dan kemampuan untuk membangun aplikasi yang luar biasa, brilian pada satu platform. Final twist dari ceritanya, dia menggandakan valuasi apps Instagram hanya dalam 4 hari. Itu sudah menjadi kisah legendaris di Silicon Valley. Systrom mendaftar di Stanford dan mendapatkan kesempatan untuk magang saat musim panas di Odeo, perusahaan yang kemudian berkembang menjadi Twitter. Dia lulus dari Stanford pada tahun 2006 dengan double degree di bidang teknik dan manajemen. Dia kemudian bekerja selama 2 tahun di Google, bekerja di Gmail, Google Reader, dan akhirnya bekerja untuk tim pengembangan perusahaan. Tapi Kevin ingin melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Terinspirasi dari jenis whisky yang bernama bourbon, Kevin Systrom meluncurkan startup teknologi pertamanya sendiri karena dia juga adalah seorang programmer sih. Jadi melihat potensi dari telepon selular dan ledakan besar penggunaan aplikasi yang ada pada masa itu, yang masih berfokus pada check-in berbasis lokasi. Atau saat itu aplikasi Foursquare masih populer. Kevin mengumpulkan $500 juta dalam pendanaan awal atau seed funding dari 2 venture capital firms, Andreessen Horowitz dan Baseline Ventures. Akhirnya, dia berusaha mencari co-founder. Systrom tahu dia harus keluar dari zona nyaman karena websitenya itu biasa aja, dan mengubah websitenya menjadi sesuatu yang lebih luar biasa. Dia juga tahu dia membutuhkan co-founder untuk membantunya melakukan itu. Dia menghubungi temannya semasa dia kuliah, Mike Krieger. Mereka saling mengenal satu sama lain, tetapi tidak pernah cocok. Namun, mengingat betapa kecilnya komunitas dan kedai kopi di Palo Alto, tidak mengherankan jika mereka sering ketemu satu sama lain. Jadi, pada suatu hari, tahun 2010, dia mendekati Krieger dan mengajak temannya ini untuk bergabung dengan dia di Bourbon. Katanya, jadi, hey, website gue bakalan populer nih. Lu mau gabung jadi co-founder gue gak? Krieger itu dengan sigap langsung tertarik. Sedikit tentang Mike Krieger. Mike dibesarkan di Brasil dan pindah ke Amerika Serikat pada tahun 2004 untuk belajar teknik di Stanford. Dia adalah tipikal insinyur yang lebih konservatif, tetapi memiliki kreativitas dan desain yang kuat. Setelah lulus dari Stanford, dia bergabung dengan startup populer namanya Meebo, platform obrolan berbasis browser pintar yang waktu itu meledak popularitasnya. Sekarang sih udah nggak ada ya, udah dibeli sama Google tahun 2012. Balik ke kedai kopi saat si Kevin ajak si Mike. Sebenarnya itu sedikit strategi yang beresiko karena Kevin pada saat itu dia sedang melakukan bait and switch, melakukan sesuatu yang sama sekali berbeda begitu nanti Krieger memutuskan untuk bergabung. Waktu yang tepat untuk sebuah eufemisme atau sebuah kata yang halus yang sering digunakan di Silicon Valley, yaitu pivot. Kalau di kamus artinya poros, tapi artinya di Silicon Valley itu memutar bisnis Anda. Pivot berarti mengakui kegagalan ide Anda saat ini. Walaupun usaha ini masih didanai loh sama investor, itu jadi harus pivot. Berpegang teguh pada sisi uang investor yang Anda miliki dan mencoba ide baru Anda berikutnya. Lucunya investor di Silicon Valley tidak terlalu kecewa dengan strategi ini. Pada tahap awal, investor investnya itu lebih banyak tentang berinvestasi pada pribadinya orang itu, si penemunya. Dan menerima bahwa penyesuaian model bisnis atau strategi produk itu wajar. Itu tidak dapat dihindari. Dan mungkin seperti dalam kasus ini, mengarah pada ide baru yang hebat. Satu-satunya masalah yang tersisa adalah Systrom. Dia tidak tahu persis yang dia inginkan untuk Bourbon selanjutnya apa. Jadi dia sama Kevin nih mulai kerjasama dan mereka memerincikan ide bisnis mereka. Mereka perincikan. Sekarang adalah waktu untuk menjadi agresif menurut mereka. Mereka perlu menemukan sesuatu yang baru, segar, jelas, berbeda, dan sesuatu yang secara fundamental mereka yakini. Mereka membedah situs web selular yang mereka miliki dan meninjau proposisi dan fitur penggunaan dari bawah ke atas. Mengingat bahwa fokus mereka sepenuhnya selular atau mobile, mereka membuang strategi situs web selular atau website selular mereka dan memilih untuk membuat aplikasi untuk iPhone. Karena saat itu situs web selular mereka sangat lambat untuk dimuat dan memberikan pengalaman pengguna yang biasa aja. Nah, keputusan mereka dibuat lebih mudah ketika Apple meluncurkan iPhone 4 yang jauh lebih cepat dan lebih baik daripada iPhone generasi sebelumnya. Tapi mereka masih perlu mencari tahu apa yang akan dilakukan aplikasi mereka
pada saat itu aplikasi di mana-mana punya fitur check-in yang memampang lokasi si pengguna saat itu sedang berada di mana. Kemudian sesuatu terjadi. Menurut sistem, daripada website melakukan check-in yang memiliki foto, itu pun opsional ya, fotonya. Dipikir kenapa tidak dibalik, aplikasinya bisa melakukan foto yang memiliki fitur check-in. Check-innya yang opsional. Satu ide kecil itu yang akan sepenuhnya menentukan budaya baru pada kebiasaan berfoto di masa-masa mendatang. Tapi rasanya Kevin masih merasa kayaknya nggak sempurna nih, belum. Jadi selama musim panas 2010 ketika mereka bergegas untuk membangun kembali layanan mereka seperti pada aplikasi iOS untuk iPhone, iOS, Kevin melakukan perjalanan singkat ke Baja, Meksiko, bersama pacarnya, Nicole. Saat berjalan-jalan sepanjang pantai, Nicole mengatakan kepadanya bahwa dia enggan menggunakan aplikasi baru buatan pacarnya ini, karena fotonya tidak akan pernah terlihat sebagus yang diambil oleh salah satu teman mereka yang pakai aplikasi lain. Sistem menggali jadinya, penasaran. Dia menggali sedikit lebih dalam, menyadari bahwa Nicole menganggap foto temannya itu fantastis karena menggunakan aplikasi lain yang sebenarnya menerapkan filter dan efek keren pada foto yang diambil. Itu sedikit momen eureka ketika dia sadar, Kevin sadar bahwa filter bisa membuat perbedaan besar pada hasil foto. Malam itu, sistem kembali ke kamar hotel dan mulai mencari di internet untuk mengetahui cara membuat filter foto. Malam itu dia mengcoding X Pro 2, filter pertama Instagram. Silakan kalian buka sendiri Instagramnya Kevin Systrom. Linknya ada saya taruh di deskripsi. Jack Dorsey, co-founder dan bekas CEO-nya Twitter, yang langsung memuji aplikasi Kevin ini. Aplikasi ini secara resmi diluncurkan di Apple App Store dalam beberapa bulan. Funding ini Instagram diluncurkan pada 6 Oktober 2010. Pada hari pertama ia mengumpulkan sekitar 25.000 pengguna. Dalam beberapa bulan, pada Mei 2011 sudah mencapai 3,75 juta. Pada Februari 2011, didorong oleh pertumbuhan yang kuat mereka, Systrom dan Krieger mencari investasi 7 juta US dollar dari Benchmark, sebuah venture capital firm terkemuka. Aplikasinya pun dinilai sebesar 25 juta. Sejumlah investor lain berkontribusi pada putaran tersebut, terutama Jack Dorsey, angel investor Chris Sacca, dan Adam D'Angelo yang bergabung dengan Facebook pada hari-hari awal. Dia teman baiknya Zuckerberg dan telah menjadi teman kamarnya juga waktu di sekolah menengah. Kemudian dia juga yang memulai perusahaan nama Quora. Systrom dan Krieger terus mengeksekusi dan kinerja mereka terfokus pada satu platform yaitu iPhone dan melakukan satu hal. Mereka terus membagikan foto-foto mereka. Hasilnya juga orang-orang jadi lengket dan melihat ini sesuatu yang sangat mengesankan untuk aplikasi foto satu ini. Mereka tidak hanya mampu menarik jumlah download baru dan pengguna baru dengan kecepatan yang fenomenal, tetapi orang-orang yang udah di-download app ini juga masih setia pakai apps ini. Dibanding aplikasi baru lainnya yang baru keluar, terus dapat lonjakan penggunaan. Tapi kemudian penggunanya bosan dari waktu ke waktu dan berhenti kembali. Sedangkan tren itu tidak berlaku pada Instagram. Pada awal 2011, Roloff Botha dari Sequoia Capital menghubungi Kevin dan siap menginvestasikan 50 juta di Instagram US dollar nih, karena pengen meningkatkan pertumbuhannya. Kemudian, Roloff merasa perlu sepertinya mentaksasi aplikasi itu dan membeberkan valuasinya kepada rekan-rekan di Silicon Valley bahwa Instagram sudah bernilai 500 juta US dollar. Di tempat lain, bos Twitter dan Facebook juga mengikuti perkembangan Instagram dengan minat dan perhatian yang besar. Tidak ada aplikasi atau situs foto sosial dalam hal ini yang memiliki daya tarik seperti ini sebelumnya, dan ada daya lengketnya yang luar biasa. Aplikasi baru ini merupakan terobosan karena mereka juga bisa memahami formula foto, filter, dan sosial. Dan orang-orang tidak berhenti pakai apps-nya. Jadi, seperti yang diketahui, investor berpengalaman biasanya hanya ada 1 atau 2 perusahaan yang mendominasi jenis ruang ini. Setelah konsumen memutuskan pemenangnya, pesaing memiliki 2 pilihan, mengambil alih atau membangun aplikasi seperti ini dengan sendiri. Pertumbuhan seperti ini bisa menjadi ancaman jika dibiarkan. Koneksi Kevin dengan Twitter sangat dekat karena melalui Jack Dorsey, CEO-nya Twitter. Dia juga co-founder-nya Twitter. Nah, tapi jangan lupa ada hubungan bersejarah antara Zuckerberg dan Systrom. Mereka telah bertemu beberapa kali nih di berbagai acara di Valley dan di Stanford. Yang menarik juga ternyata selama masa kuliahnya Zuckerberg membujuk Systrom keluar dari perguruan tinggi dan bergabung dengannya di Facebook. Roloff Botha di Sequoia menempatkan penilaian 500 juta US dollar di Instagram dan tiba-tiba meningkatkan minat semua pemain di Silicon Valley. Pada tahun 2011, hal-hal mulai memanas untuk Instagram.
Pada bulan-bulan sebelumnya, basis penggunaannya telah berlipat ganda menjadi 30 juta dan versi Android baru akan diluncurkan ketika diluncurkan pada 3 April. Terjadi peningkatan penggunaan sebanyak 5 juta dalam semalam aja. Awal April itu, sistem sedang minum-minum nih dengan Jack Dorsey, CFO dari Twitter, dan Ali Rogani. Isunya, kalau dari Twitter punya sumber nih, perusahaan itu membuat penawaran resmi untuk membeli Instagram seharga 500 juta US dollar, tetapi dalam bentuk saham, bukan tunai. Tapi sistem membantah dan mengklaim bahwa percakapan itu memang sudah ada terjadi, tapi tidak ada dokumentasi formal yang berpindah tangan. Pada 4 April, sistem menelpon mantan CEO-nya Twitter, Dick Costolo, dan berkata dia akan tetap menerima investasi dari Sequoia dan tetap independen untuk saat ini. Cuman keadaan berubah saat Sintrom mengkomunikasikan berita yang sama kepada CEO Facebook, Mark Zuckerberg. Karena CEO yang satu ini tidak siap untuk menerima jawaban tidak. Akhirnya Zuckerberg masuk nih. Singkat cerita, negosiasi terakhir dimulai pada Good Friday, Jumat Agung, dan berakhir pada Easter Sunday, Minggu Paskah. Pada titik ini, banyak nyamuk guys. Kevin hanya beberapa jam dari penandatanganan kesepakatan untuk investasi 50 juta US dollar dari Sequoia, dan Facebook hanya beberapa minggu lagi dari IPO. Valuasi perusahaan ini, Facebook bisa saja berubah menjadi 100 miliar US dollar. Mengingat konteksnya, CEO-nya Facebook, Zuckerberg, merespon dengan sangat cepat dan tegas untuk mewujudkan kesepakatan. Begini caranya. Pada hari Kamis, 5 April, Zuckerberg kirim SMS ke sistem mengatakan dia ingin berbicara lebih jauh. Dia bilang dia tidak siap kalau ditolak sama sistem. Jadi besoknya hari Jumat 6 April, sistem pergi ke rumahnya Zuckerberg di Palo Alto. Zuckerberg bersikeras kalau Facebook adalah rumah yang sempurna untuk Instagram. Dan bahwa dia akan melakukan semua yang diperlukan untuk membantu kesepakatan itu berhasil. Sesuatu yang akan disegel dengan tawaran besar. Sistem sama-sama juga masih bersikeras bahwa akan lebih baik bagi Instagram untuk tetap independen, tetapi tetap menempatkan angka pembukaan di meja 2 miliar US dollar. Zuckerberg kemudian membingkai ulang negosiasi. Dia berencana untuk membayar Instagram sebagian besar dengan saham dan bertanya kepada sistem bahwa dia pikir Facebook bisa bernilai fantastik. Karena dia percaya Facebook suatu hari nanti bisa menyamai penilaian, katakanlah menyamai Google, 200 miliar US dollar atau lebih. Maka apabila menilai dari Instagram yang punya 1% aja dari Facebook, itu akan menjadi cara yang tepat untuk mengambil keputusan. Strategi inilah yang mengarah pada tawaran yang akhirnya diajukan Zuckerberg. Kesepakatan terjadi dengan cepat di Silicon Valley. Meskipun Zuckerberg memiliki 28% saham di Facebook, tapi dia kontrol suara, hak voting 57%, yang berarti ia dapat bertindak secara independen dan lebih penting dengan sangat cepat. Sistem juga memiliki sekitar 45% dari perusahaannya yang memberinya kekuasaan untuk menyelesaikan kesepakatannya tanpa terlalu banyak masalah. Pada hari Sabtu, sistem kembali ke tempat Zuckerberg untuk menegosiasikan rincian akhir dengan pengacara mereka. Rupanya proses itu terganggu karena Zuckerberg lagi ada pesta dengan tema Game of Thrones yang merupakan acara favoritnya. Pada Minggu 8 April, Zuckerberg memberitahu Dewan Direksi bahwa ia bermaksud membeli Instagram. Jumlah terakhir yang disepakati 1 miliar US dollar. Itu merupakan kombinasi dari saham Facebook dan uang tunai sebesar 300 juta US dollar. Tawaran mengejutkan itu 2 kali lipat dari apa yang Sequoia dan Twitter valuasi untuk perusahaan. Penentu sebenarnya adalah berpusat pada fakta bahwa Instagram akan dapat beroperasi secara independen di dalam Facebook, sesuatu yang sangat penting bagi sistem dan timnya. Jadi, Zuckerberg dengar apa yang dimau sama sistem. Oke, pada hari Senin 9 April, kesepakatan Instagram dengan Facebook dipublikasikan. Tapi sayangnya Jack Dorsey dan CEO Twitter Dick Costolo bertanya-tanya, kenapa sih mereka nggak diberi kesempatan untuk melakukan counter offer? Sistem menutup kesepakatannya pendanaan dengan Sequoia sebelum Instagram diakuisisi oleh Facebook. Itu memberikan cuan buat venture capital firm tersebut dengan pengembalian investasi yang bisa dibilang instan. Ketika Facebook akhirnya melakukan IPO, nilai akhir dari kesepakatan adalah 736,5 juta US dollar. Kevin Systrom memang membuat kesepakatan yang luar biasa bagus. Andreessen Horowitz merupakan yang menginvestasikan 250.000 US pertama ke Bourbon, menghasilkan 78 juta US dollar ketika Facebook membeli aplikasi Instagram itu. Pengembaliannya 31.000%. Oke, jadi ini adalah akhir dari part pertama. Kita akan masuk ke part kedua setelah ini. Wup.